Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan terkait dengan website profile, yaitu kami memilih SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dito Arifininas. Nama saya Arfalandika Pramudia. Nama saya Priscilla Simarmata. Nama saya Rianti Kartika Dewi. Saya Muhammad Farhan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dito Arifininas. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tampilan beranda, informasi, dan juga kontak pada website SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Jadi pada tampilan beranda kali ini kami menggunakan pertama itu terdapat header, yaitu ada beranda, profil, ekstrakurikuler, prestasi, informasi, kontak, dan juga pencarian. Lalu ada bannernya, kami di sini menggunakan 3 gambar. Gambar pertama, gambar kedua, dan juga gambar ketiga. Terus di sini ada tampilan barnya, tab bar, yaitu ada profil sekolah, visi misi, daftar guru, unduhan, lokasi, informasi, dan juga kontak. Di bawahnya terdapat tampilan selamat datang di SMA Negeri Bandar Lampung, itu untuk profile. Jadi kalau kita pencet bisa ke ID profile. Terus kalau untuk ekskul kita juga bisa ke ID ekskulnya. Lalu untuk prestasi kita bisa ke ID prestasi, untuk informasi bisa ke ID informasi. Dan untuk kontak ini berbeda. Jadi kalau untuk kontak dia akan langsung menuju ke HTML kontak. Karena akan saya jelaskan. Lalu untuk di paling bawah itu ada footernya. Ini sih saya akan menjelaskan terkait dengan HTML-nya. Jadi pada HTML pertama kita menggunakan titel SMA, profil SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Lalu di sini terdapat beberapa deskripsi, terus terdapat CSS apa saja yang kami gunakan. Jadi yang pertama ada CSS Bootstrap, terus ada Focus Slider CSS, ada Style CSS, ada Responsive CSS. Jadi mana untuk Bootstrap sendiri itu merupakan framework Bootstrap yang menyediakan gaya dan tampilan untuk website kami. Lalu untuk Focus Slider ini merupakan CSS untuk tampilan dalam banner kami, yang dimana terdapat 3 gambar itu. Lalu untuk Style CSS itu untuk tampilan header, footer, dan juga beserta isinya. Dan untuk responsif ini template untuk menampilkan perubahan desktop. Nah, yang pertama kita di sini ke headernya, yang dimana yang sudah saya bilang, itu pertama ada logo dari SMA Negeri 3 Bandar Lampung ya. Yang pertama ada logo dari SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Lalu di sini kami bisa menampilkan itu ada menu beranda, dia akan ke ID home atau ID utamanya. Terus untuk profile dia bakalan ke ID profile. Untuk ekstrakurikuler bakalan ke ID ekstrakurikuler. Untuk prestasi akan ke ID prestasi, informasi bakal ke ID informasi, dan HTML itu untuk ke kotak HTML. Lalu selanjutnya setelah header itu ada bannernya, yang dimana seperti yang saya bilang saya menggunakan 3 gambar. Untuk setiap gambarnya itu kami masukkan di kelas Focus Slider Slide, itu background image-nya. Di sini saya image Excel, jadi gambar random dari Excel. Lalu setelah banner di sini karena saya ada 3 slide, jadi dapat 3 slide banner. Lalu di section pertama itu section tab bar menunya, yang dimana ada profil sekolah, visi misi, daftar guru, unduhan, lokasi, informasi, dan juga kontak. Di sini masing-masingnya bisa menuju ke masing-masing HTML, seperti profile dan visi misi itu ke menuju ke profil HTML-nya. Lalu daftar guru juga menuju profil HTML-nya. Unduhan, begitu juga lokasi juga akan menuju ke lokasi Maps SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Untuk informasi juga akan menuju ke informasi HTML-nya dan juga kontak menuju kontak HTML. Nah, pada seksi pertama di sini saya terdapat section profile, di mana jika lihat selengkapnya itu akan menuju ke menu profile akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu terdapat juga section untuk ekskul, yang dimana untuk lihat selengkapnya akan menuju ke HTML ekskul. Section selanjutnya itu ada prestasi, dan terakhir itu adalah berita. Nah, untuk yang di paling bawah itu terdapat footer, yang dimana footer kami di sini menggunakan menggunakan logo dari SMA Negeri Bandar Lampung juga, yang dimana terdapat teks dengan SMA Negeri Bandar Lampung berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan mencetak generasi yang berkarakter. Lalu di sini ada kelas untuk tautan cepatnya, jadi masing-masingnya untuk profil, ekstrakurikuler, prestasi, informasi, dan kontak itu bisa dipencet dan akan menuju ke HTML tersebut. Terus di sini ada newsletter, itu untuk kritik dan sarannya. Jadi bakal ada tampilan
form actionnya itu ntar kalau sudah ngetik kirim, dia bakalan tetap di profil utamanya. Dan di sini ada tampilan kontaknya. Jadi di sini kami menampilkan untuk informasi terkait dengan alamat, email, dan juga kontak person dari SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Dan di bawah ada copyright ini untuk tampilan footer bottom ya. Dalam CSS yang kami pakai untuk tampilan keseluruhan atau hampir seluruh tampilan HTML menggunakan website yang sama, yaitu style.css. Di mana di sini terdapat untuk footer, untuk tampilan footer ada, untuk section tampilan header juga ambil dari sini. Jadi kami buat di tampilan CSS style.css. Lanjut di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tampilan dari informasi yang telah saya buat. Jadi dalam tampilan informasi di sini akan menuju ke HTML informasi.html. Dia menggunakan CSS yang sama juga. Nah, untuk CSS-nya yang saya tambahkan di sini ada use card dengan border 1 pixel dengan solid warna putih, border radiusnya 8, overflow hidden, margin bottomnya 20 pixel, transitionnya memakai transform 0,2 detik. Terus ada use card hovernya, terus ada news card image dan juga news card untuk ukuran fontnya A4 dan juga tampilan teksnya. Nah, di bawahnya di sini terdapat banner, yaitu banner yang sama. Lalu di sini ada section yang saya buat, yang dimana berita-berita yang saya buat di sini masih menggunakan foto yang sama. Saya membuat terdapat 9 berita berbeda dari SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Jadi yang pertama itu ada pengumuman hasil ujian, workshop kewirausahaan, festival seni budaya, pelatihan kepemimpinan siswa, kompetisi sains nasional, program beasiswa untuk siswa berprestasi, program kunjungan universitas, hari olahraga nasional, penghargaan sekolah sehat, dan juga bisa back ke lihat sebelumnya. Untuk footer masih sama, masih dengan footer yang sama. Nah, bedanya di sini dalam tampilan informasi dan HTML lainnya yang berbeda dari file utama, itu bisa langsung menuju ke HTML tersebut. Seperti profile akan menuju ke profile.html, seperti itu. Jadi di sini saya kembalikan ke beranda. Terakhir saya akan menjelaskan terkait dengan kontak.html. Kontak.html. Jadi masih dengan tampilan awal yang sama, menggunakan header yang sama, CSS yang sama, dan juga di sini saya menampilkan section untuk section image-nya. Image saya ngambil dari pet image, lalu dapat section untuk kontak HTML, di mana di sini terdapat inputan. Yang pertama itu ada nama lengkap, alamat email, nomor handphone, dan pesan yang akan dituju. Lalu terdapat button untuk mengirimkannya. Nah, di sini juga seharusnya itu bisa langsung menuju ke PHP yang telah saya buat, yaitu form process.php. Di sini ada untuk namanya, ada email, message-nya. Di sini dia akan menuju ke email saya, yaitu arudito20@gmail.com. Balik ke tampilan awal, tampilan berandanya. Seperti yang saya bilang, di sini menggunakan framework Bootstrap. Di sini akan saya tampilkan. Jadi kami menggunakan framework. Untuk fokus slidernya juga untuk tampilan slide-slide-nya, pergantian slide. Dan juga responsif ini untuk tampilan desktopnya. Ya, di mana ada tablet, ada tampilan untuk mobile, sama tampilan untuk laptop itu sendiri. Ini untuk style CSS-nya, kami kumpulkan jadi satu. Jadi untuk bagian beranda, informasi dan kontak, sekian presentasi dari saya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang bagian di ekstrakurikuler. Jadi setelah kita scroll seperti ini, di sini terdapat seperti tampilan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Nah, melalui halaman beranda, kegiatan ekstrakurikuler ini bisa diakses melalui tombol lihat selengkapnya, yang dia akan langsung muncul di halaman baru, yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang lebih lengkap, yang menampilkan seluruh ekstrakurikuler yang ada pada SMA 3 Bandar Lampung. Nah, jika ingin kembali ke beranda, kita tinggal memencet yang lihat sebelumnya. Kemudian, selain dari lihat selengkapnya ini tadi, kita juga bisa langsung di bagian sini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi saya akan menjelaskan dari kodenya di bagian Ekskul HTML. Nah, di Ekskul HTML untuk header dan footernya ini masih sama dengan yang digunakan pada profil utama HTML. Dan juga untuk di bagian penempatan si bootstrap dan kawan-kawannya atau CSS-nya itu kita juga menggunakan yang sama dengan di profil utama HTML. Kemudian yang membedakan adalah di bagian Ekskul HTML itu tidak ada bagian ini, yang mana ini merupakan banner yang ada di bagian paling depan. Yang ini, untuk yang di Ekskul HTML sendiri itu berfokus pada tampilan ekstrakurikuler aja. Kemudian untuk kodenya itu sendiri, pada bagian section, di sini terdapat penjelasan apa saja yang digunakan untuk menampilkan seperti tadi. Nah, jadi untuk tampilannya itu sendiri, itu kita masih pakai Bootstrap untuk mengatur layout paddingnya. Nah, yang bagian baris ke-59 sampai dengan baris ke-68, di sini untuk mengatur di judulnya yang bagian kegiatan ekstrakurikuler yang ini. Setelah itu, untuk menampilkan grid-grid foto seperti ini, kita menggunakan Bootstrap juga, yang mana di sini kita menggunakan div class CLMD 4 dan juga full block IMG populer. Kemudian untuk IMG responsif, kita memakai source dari gambar yang kita upload di bagian image. Di sini sudah diupload semua foto dari ekstrakurikuler tersebut. Setelah itu untuk kode grid-gridnya itu masih sama dengan yang lain. Yang atas tadi, yang mana kita menggunakan kode dari Bootstrap, sehingga aturannya bisa terlihat lebih rapi. Yang selanjutnya, untuk bagian footer, itu juga masih sama dengan yang di bagian profil utama HTML. Yang membedakan mungkin ada di bagian ini. Di sini kita menggunakan class untuk radial out button temp, atau buat keluar dari si laman ekstrakurikuler. Di sini saya menggunakan tombol lihat sebelumnya agar dia kembali ke profil utama HTML. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di bagian ekstrakurikuler HTML. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian daftar guru, yang dimana sebelumnya ini tuh sudah dijelaskan untuk header, footer, dan navbarnya dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, di sini sebelum itu pada sessionnya yang dimana terdapat ID guru list yang dimana JavaScript itu pada yang dimana terdapat dokumen ready function untuk menjalankan kode saat dokumen HTML-nya sudah sepenuhnya dimuat. Nah, untuk yang get.json ini, itu tuh untuk mengambil data JSON dari file guru JSON. Nah, untuk yang each data ini itu merupakan iterasi untuk setiap data guru yang ada. Nah, ini tuh yang bagian setelah
dari Edge-nya itu terdapat let guru untuk menyimpan referensi ke elemen dengan ID guru list. Di sini terdapat struktur kartu untuk setiap guru yang dimuat. Nah, di sini terdapat file function yang dimana gagal membuat data guru, silakan coba lagi, yaitu untuk menampilkan bahwa jika gagal mengambil file pada JSON-nya. Selanjutnya pada unduhan ini juga sama untuk header, footer, dan navbarnya itu telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Ini bedanya pada session-nya. Nah, di sini tuh terdapat untuk header-nya itu dengan nama unduhan, terus itu yang dimana ID-nya itu item, yang dimana JavaScript-nya itu sama seperti tadi, untuk menjalankan kode saat dokumen HTML sudah sepenuhnya dimuat. Terus itu di sini terdapat get.json juga, yang dimana untuk mengambil data dari unduhan JSON-nya. Nah, di sini kita bisa dapat melihat yang dimana image itu diambil dari item, dan untuk title ini juga, dan terdapat juga title yang diambil dari item dan juga deskripsi yang diambil dari item, serta file juga yang diambil dari item untuk di download. Di sini tuh kita bisa melihat untuk data unduhan. Nah, di sini tuh namun unduhannya belum diisi, namun bisa untuk diunduh, tinggal dimasukkan ke dalam file saja. Dan juga untuk yang guru tadi, kita bisa melihat daftar guru yang dibuat itu seperti ini. Nah, jadi di sini yang terakhir itu adalah download container untuk mendownload kontainernya yang ada. Baik, jadi kita lanjut ke halaman profil. Jadi halaman profil ini sama. Yang pertama kita ada header, kemudian sini ada footer. Nah, header dan footer ini seperti yang sudah teman saya sampaikan. Kemudian di halaman profil ini terdapat sambutan kepala sekolah, di mana tugas saya memberikan desain awal HTML dan CSS-nya. Untuk yang bisa dilihat di sini adalah desain fix yang sudah diperbarui oleh teman saya. Kemudian begitu juga sejarah dan struktur organisasi. Statistik juga saya membuat HTML dan CSS awal, kemudian diperbarui oleh teman saya lainnya. Nah, di sini di halaman profil sekolah itu menggunakan atau saya maunya di profil sekolah ini ada informasi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, kemudian direktori kedua ini guru-guru. Nah, agar mengemas itu seefisien mungkin, saya buatkan section akordion. Akordion ini gunanya untuk agar kita bisa menutup jika kita tidak ingin melihat bagian-bagian tersebut. Kemudian dalam akordion ini dalam akordion ini tadinya menggunakan tiap-tiap image box ini menggunakan HTML sendiri, jadi kodenya itu sangat panjang ke bawah. Nah, kemudian saya menggunakan yang namanya ngefetch dari JavaScript, kemudian disambungkan ke JSON dari struktur. Saya buat lagi seperti halnya daftar guru, sama konsepnya. Jadi di sini konsepnya lumayan mudah untuk menambahkan gambar-gambar dan foto-foto guru, jadi tinggal tambahin di sini aja. Nah, di sini JavaScript untuk ngefetch itu sangat penting, di mana kita get file JSON-nya, yaitu struktur.json, kemudian fungsinya data. Nah, untuk setiap data itu kita loop di file JSON-nya, kita
loop, kita ambil lah semua datanya. Kemudian kita kemas dalam bentuk accordion tadi. Nah, apabila fungsi ini gagal, akan mengeluarkan HTML gagal memuat struktur organisasi. Untuk style akordionnya itu ada header, kemudian akordionnya ada hover, kemudian ada header after, header active after, kemudian ada image box, image row, employee name, kemudian employee info, employee position, dan lain-lain, sehingga berbentuk seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan bagian profil, di mana pada bagian profil saya membuat sambutan kepala sekolah, di mana CSS yang saya gunakan ini merupakan CSS eksternal bernama profil.css, di mana pada bagian ini terdapat sambutan kepala sekolah pada bagian kirinya, kemudian pada bagian kanan terdapat image atau foto dari kepala sekolah itu sendiri. Kemudian dipisahkan dengan garis horizontal. Pada bagian ini terdapat sejarah sekolah, di mana di sini merupakan deskripsi dari sejarah sekolah itu tersendiri. Kemudian pada bagian kirinya terdapat foto dari SMA itu sendiri. Kemudian pada bagian visi misi, di sini visi misi sebenarnya sama saja. Pada bagian kiri terdapat visi, kemudian pada bagian kanan terdapat misi dan terdapat misi. Kemudian ada struktur organisasi. Ini berupa gambar dari bagan struktur organisasi dari sekolah SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Sebenarnya pada halaman ini saya hanya menambahkan beberapa bagian dan memperbagus dari layout halaman ini sendiri. Di sini ada statistik, di mana statistik ini menggunakan efek hover, di mana kalau kursor itu berada, maka terdapat animasi yang seperti timbul pada kartu-kartu, misal seperti siswa aktif, tenaga pendidik, prestasi ekstrakurikuler. Di sini akan bergulir seperti ini. Nah, di sini ada daftar kepala sekolah, di mana daftar kepala sekolah ini berbentuk tabel dari kepala sekolah awal sampai pada tahun sekarang. Untuk pada CSS-nya, di sini terdapat beberapa CSS yang dimana di sini untuk profil page itu sendiri, kemudian di sini untuk header yang menggunakan H1, kemudian di sini untuk profil section H2 dan seterusnya. Ini untuk profil image. Untuk image responsif ini digunakan untuk penyesuaian ketika layar berbentuk berubah-ubah, seperti pada Android berbentuk layar kecil. Ini untuk bagian struktur tabel, di mana struktur tabel dari kepala sekolah itu tersendiri. Di sini ada CSS pada bagian statistik sekolah, di mana statistik sekolah ini berbentuk kartu dengan menggunakan efek hover. Mungkin itu sekian dari saya. Akan saya lanjut pada bagian prestasi. Pada bagian prestasi sekolah ini menggunakan CSS. Pada bagian prestasi ini menggunakan CSS dari Bootstrap, di mana Bootstrap ini berfungsi sebagai pengatur layout dan grid dari halaman ini. Kemudian
slider. Sebenarnya slider ini tidak dibutuhkan pada laman ini. Saya hanya copy dari profil utama. Kemudian style CSS ini untuk tampilan utama dari laman. Kemudian responsif CSS ini digunakan untuk penyesuaian tampilan ketika berada di desktop atau mode Android. Kemudian custom CSS. Kemudian di sini ada prestasi.css, di mana ini merupakan CSS utama dari laman ini. Pada bagian prestasi sekolah ini, prestasi dari setiap siswa-siswi ini berbentuk kartu, di mana di sini terdapat gambar dari siswanya, kemudian terdapat judul dari lomba-lombanya, kemudian tanggal pelaksanaannya, dan deskripsi dari lombanya. Untuk pada bagian HTML-nya, di sini menggunakan pada bagian prestasi. Di sini terdapat ID prestasi. Kemudian pada kartunya ini terdapat dua bagian, yang dimana ada prestasi image yang berisi gambar dari siswa-siswi yang memenangkan lomba. Kemudian terdapat kelas prestasi konten, di mana terdapat judul, tanggal pelaksanaan, dan deskripsi dari lomba yang dimenangkan. Kemudian untuk header dan footer itu sama dengan beranda utama. Kemudian di sini pada bagian prestasi CSS, di sini terdapat CSS yang mengatur dari kartu-kartu prestasi setiap siswa. Di sini terdapat kelas dari prestasi card, kemudian untuk mengatur margin, heading, ini untuk efek hover dari kartunya. Kemudian ada prestasi image, prestasi konten yang menggunakan huruf H4, prestasi date, prestasi konten lagi, dan di sini untuk mengatur tampilan pada layar yang agar lebih fleksibel. Di sini setiap kartunya menggunakan efek hover, di mana setiap kursor kita mengarah ke salah satu kartu, maka akan terdapat efek timbul pada satu kartu ini. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Dilanjutkan